jiwa raga Siapa ya? Mau cari tim Kartini. Tim Kartini? Kami dari SMP 1, tim Kartini yang paling oke. Sumpah Pemuda landasannya menjadi nomor 1. SMP 1, top! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Perkenalkan, nama saya Aura Kalisa Safina. nama saya Cantika Aureli. Dan nama saya Wendy Sarah Alfia. Kami mewakili tim 1 dari SMP Negeri 1 Pekanbaru, yaitu tim Kartini. Tim paling oke dan berimajinasi. Sumpah Pemuda. Keberagaman menjadi awal persatuan Indonesia. Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober tak hanya menghasilkan isi ataupun janji-janji para pemuda Indonesia. Zaman saat Indonesia dijajah dipenuhi dengan segregasi sosial dan juga rasisme. Pembagian masyarakat mulai dari kelas atas, yaitu orang Belanda, hingga kelas bawah, orang pribumi. Bahkan kata dia, ada peraturan setiap daerah memakai baju adatnya. Hal itu menunjukkan sebegitu ketatnya dalam membedakan orang. Namun, melalui Kongres Pemuda, semua itu melebur. Tidak ada lagi perkumpulan daerah, yang ada hanyalah Indonesia. Dan perbedaan pun menjadikan sebuah kesatuan yang indah. Sumpah Pemuda sangat banyak membuat nilai positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sri Sudarmiatun, dalam buku berjudul Makna Sumpah Pemuda tahun 2012 menyebutkan bahwa nilai-nilai Sumpah Pemuda antara lain yaitu nilai patriotisme, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, cinta tanah air, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan, kerukunan, kerjasama, cinta damai, serta bertanggung jawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Kalisa Safina. Saya di sini akan mempresentasikan beberapa rumah adat yang ada di Mading kami. Yaitu yang pertama ada rumah Honai dari Papua, rumah Tongkonan dari Toraja, dan rumah Gadang dari Sumatera Barat. Honai atau onai dalam bahasa daerah memiliki arti rumah yang bentuk bangunannya terinspirasi dari alam sekitar. Bentuk honai yang khas membuatnya tersohor dan menjadi salah satu warisan budaya yang masih dilestarikan hingga kini. Suku Dani membangun honai terinspirasi dari burung yang membuat sarang sebagai tempat tinggal yang nyaman dan terlindung dari panas dan hujan. Bentuk honai memang terlihat khas dengan dinding bundar dan atap melengkung seperti setengah bola. Dalam pembuatannya, rumah adat Papua ini sama sekali tidak menggunakan paku, namun menggunakan bahan-bahan alam yang seperti rotan untuk mengikatnya. Dinding honai terbuat dari papan dengan kedua ujung runcing seperti tombak yang disebut papan cincang. Terdapat pula balok kayu di tengah ruangan sebagai penyangga atap honai. Kayu buah digunakan sebagai penutup rangka dan juga atap honai. Rumah adat Tongkonan merupakan salah satu rumah tradisional masyarakat Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Tongkonan adalah rumah adat orang Toraja yang merupakan sebagai tempat tinggal, kekuasaan adat, dan perkembangan kehidupan sosial budaya orang Toraja. Dikutip dari buku Injil dan Tongkonan, Inkarnasi Kontekstualisasi Transformasi tahun 2008, karya Theodoris Kobong, Tongkonan berasal dari kata tongkon yang berarti duduk, menyatakan bela sungkawa. Tongkonan berarti tempat duduk, rumah, teristiwa rumah para leluhur, tempat keluarga bertemu untuk melaksanakan ritus-ritus adat secara bersama-sama. Bangunan Tongkonan bukan sekedar rumah adat, bukan sekedar rumah keluarga besar, tempat orang memelihara persekutuan kaum kerabat. Apabila sepasang suami istri membangun rumah, pada prinsipnya sebuah tongkonan telah lahir, walaupun tidak dengan sendirinya. Setiap rumah harus menjadi tongkonan. Dasar tongkonan adalah setiap pasangan suami istri harus membangun rumah sendiri yang kemudian dipelihara oleh keturunannya. Rumah adat dari Provinsi Sumatera Barat. Rumah Gadang sering disebut dengan rumah bagonjong. Sebutan ini berasal dari bentuk khas atapnya yang melengkung runcing yang disebut gonjong. Atap rumah-rumah adat Sumatera Barat juga disebut mirip dengan lengkung tanduk kerbau yang biasanya terbuat dari ijuk. Menggunakan gaya rumah panggung, badan rumah adat suku Minangkabau ini berbentuk trapesium dengan bagian dalam rumah melandai seperti dalam badan kapal. Dinding-dindingnya terbuat dari kayu dengan hiasan ukiran. Bagian dalam rumah Gadang dibagi menjadi lancar dan ruang yang ditandai oleh tiang-tiang penyangga rumahnya. Fungsi rumah adat Sumatera Barat, sebutan Gadang yang memiliki arti besar tidak hanya menggambarkan bentuk rumah adat Sumatera Barat serta kemegahannya, namun juga fungsinya. Rumah adat Sumatera Barat ini tak hanya jadi tempat tinggal, namun juga tempat bermusyawarah, melakukan upacara adat, serta memiliki filosofi turun-temurun yang dipegang teguh oleh para penghuninya. Segala kegiatan di dalam rumah mulai dari cara duduk, cara berbicara, serta sikap antara penghuni laki-laki dan perempuan dilakukan sesuai dengan aturan adat. Penghuni rumah adat Sumatera Barat adalah para wanita atau keluarganya, sementara laki-laki yang belum menikah akan tinggal di suatu yang terpisah dari bangunan utama. Saya Weni Sarah Alifia akan mempresentasikan rumah adat selanjutnya. Yang pertama, rumah panggung Melayu berasal dari Riau dan rumah adat Siwalu Jabu dari Karo. Rumah adat Melayu Riau. Bangunan rumah adat suatu masyarakat menjadi simbol budaya yang memiliki banyak makna. Oleh karena itu, tak heran jika tampilan sebuah bangunan rumah memiliki nilai sakral dengan berbagai kesan yang ingin disampaikan. Pada umumnya, setiap bangunan dihiasi dengan ukiran-ukiran yang beraneka ragam seperti selambayung, sayap layang-layang, lebah bergantung, empar leher, hiasan bidai, kisi-kisi lubang angin, hiasan pintu, tingkap, dan tiang rumah. Dalam kebudayaan Melayu, seni pembangunan rumah disebut juga dengan istilah seni bina. Seni ini biasanya terdapat pada bangunan rumah adat masyarakat tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Bangunan rumah adat masyarakat Melayu mengandung unsur-unsur yang sangat kompleks sebagai cerminan kebudayaan masyarakat setempat. Hal itu biasa kita lihat pada selembayung yang biasanya disematkan pada bangunan rumah-rumah tradisional Melayu. Rumah adat Karo.
Suku Batak adalah suku asli yang mendiami Provinsi Sumatera Utara. Mereka hidup di wilayah Medan dan sekitarnya. Bahkan suku ini juga hidup di Pulau Samosir loh. Masyarakat Batak memiliki adat dan budaya yang sangat unik. Adat budaya ini juga mereka wujudkan dalam pembangunan rumah adat. Salah satu yang menarik adalah rumah adat Karo. Masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan rumah Siwaluh Jabu. Masyarakat Karo pada zaman dulu menjadikan rumah ini sebagai hunian bersama. Bangunan rumah adat ini berbentuk rumah panggung. Secara garis besar, bangunan tradisional ini punya tingkatan yang sesuai adat istiadat mereka, yaitu yang pertama ada dunia bawah, yang kedua dunia tengah, dan yang ketiga ada dunia atas. Dunia bawah adalah bagian dasar rumah yang diisi oleh tiang penyangga. Masyarakat menganggap dunia bawah ini sebagai perlambangan keburukan dan kejahatan. Karena itulah mereka biasa menaruh hewan peliharaannya di sini. Yang kedua dunia tengah, tempat ini melambangkan sifat keduniawian. Karena itulah ruangan rumah juga disebut dunia tengah, sebab memang penghuninya beraktivitas keduniawian di situ. Nah, berbeda juga dengan bawah yang melambangkan keburukan. Dunia atas ini melambangkan kebaikan. Dunia atas dalam rumah adat masyarakat Karo adalah bagian atapnya. Di sana dijadikan sebagai tempat untuk berhubungan dengan Sang Pencipta menurut kepercayaan mereka. Di dalam mading ini, kami telah membuat beberapa tempat ibadah yang ada di Indonesia. Yang pertama, itu adalah tempat ibadah orang Muslim yang bernama masjid. Masjid. Masjid adalah rumah tempat ibadah umat Islam atau Muslim. Masjid artinya tempat sujud. Sebutan lain yang berkaitan dengan masjid di Indonesia adalah musola, langgar, atau surau. Istilah tersebut diperuntukkan bagi bangunan menyerupai masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat, iktikaf, dan umumnya berukuran kecil. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas Muslim. Kegiatan-kegiatan perayaan hari besar, diskusi, kajian agama, ceramah, bahkan dan belajar Al-Quran sering dilaksanakan di masjid. Bahkan, dalam sejarah Islam, masjid turut memegang peranan dalam aktivitas sosial, kemasyarakatan, hingga kemiliteran. Gereja adalah suatu kata bahasa Indonesia yang berarti suatu perkumpulan atau lembaga dari penganut iman Kristiani. Istilah Yunani yang muncul dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen biasanya diterjemahkan sebagai jemaat atau umat. Istilah ini muncul dalam 2 ayat dari Injil Matius, 24 ayat dari Kisah Para Rasul, 58 ayat dari surat Rasul Paulus, 2 ayat dari surat kepada orang Ibrani, 1 ayat dari surat Yakobus, 3 ayat dari surat Yohanes yang ketiga, dan 19 ayat dari kitab Wahyu. Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa di Indonesia pada umumnya. Dikarenakan di Indonesia penganut kepercayaan tradisional Tionghoa sering disamakan sebagai penganut agama Konghucu. Maka dari itu, kelenteng dengan sendirinya sering dianggap sama dengan tempat ibadah agama Konghucu. Di beberapa daerah, kelenteng juga disebut dengan istilah tokong. Istilah ini diambil dari bunyi suara lonceng yang dibunyikan pada saat menyelenggarakan upacara. Tempat ibadah Buddha adalah vihara, atau kerap ditulis wihara, layaknya tempat ibadah agama lain. Vihara memiliki banyak fungsi selain sarana berdoa, salah satunya sarana sosial kemasyarakatan. Fungsi vihara lainnya adalah fasilitas pendidikan, pengembangan budaya, dan membangun komunitas umat Buddha di Indonesia.